hujan, puji nama Tuhan ya, sampai saat ini itu meskipun hujan, berangkat hujanan, pulang hujanan, tapi Tuhan masih berikan saya kekuatan sampai saat ini. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau kemarin ya itu padat sekali hari Jumat itu, dari mulai kampus terus ada acara-acara sama UKM, dan pulang itu selesai setengah 8 saya ingin pulang sama teman saya, Dai pulang, dari kita mau pulang ke parkiran. Saya ingat tuh gimana ya karcisnya parkir, terus saya di tas laptop saya kan bawa laptop, tapi saya titipkan bapak saya dan bawa pulang. Dan akhirnya udah bapak pakai SDN aja. Terus kunciku juga di mana ya? Terus saya cari di tas, ternyata nggak ada. Wah, ini pasti udah di tas laptop saya, dan sedangkan bapak saya udah pulang. Jadi saya panik sama teman saya, iya pak ya bareng aja tak. Terus akhirnya saya coba dari situ, dan diantar kuncinya ya jauh sih ya, malam-malam. Dan saya di sana sendirian, semua udah pada pulang, tinggal saya sendirian. Saya ngapain ya? Terus puji Tuhan ada teman yang datang itu, ditanyain kenapa, nunggu apa nih antar kunci gitu. Ya udah akhirnya ditungguin, dan puji Tuhan ya yang masih diberikan perlindungan saya meskipun pulang malam, dan kacamata saya juga ketinggalan di tas laptop semuanya. Jadi pulang sampai rumah jam 9 dan semuanya berjalan dengan baik. Saya sampai rumah dengan selamat, itu semua karena permintaan Tuhan. Mungkin silakan teman-teman yang lain. Habis itu lupa kalau apa ini siang
gimana ya kalau nggak lulus nanti diberi mama. Terus itu apa ya, nah kebetulan itu ada teman-teman yang tanya, nah situ gitu kan teman-teman tanya itu apa yang saya pelajari tadi, jadi dari itu ya. Nah di situ waktu teman-teman selesai presentasi orang yang bilang kalau kelompok saya lulus, itu saya bersyukur sekali sama Tuhan, kayak saya PSK gitu loh, padahal tadi ngapainnya juga ya buru-buru, terus kayak apa ya, agak ragu-ragu gitu, dan ternyata Tuhan membalas
akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya boleh memberkati kami semua di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau juga berkati kami ya Bapa. Biarlah kami boleh fokus, hati dan pikiran kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar, biarlah terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu untuk firman kami, untuk semakin mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat gitu ya. Sekali lagi shalom. Masih ada yang suaranya cuma nambah 10%, belum mengoncangkan puasa ke-8 gitu ya. Oke, shalom. Coba tengok kanan kirinya. Sederhana, coba tengok kanan kirinya. Lihat dulu kanan kirinya, dilihat dulu. Perhatikan dengan seksama. Kasih tahu. Pastikan kalau hari ini ibadahnya anak muda, amin. Coba kasih senyum kanan kirinya sekali lagi. Ada yang senyum lagi? Gitu ya. Ada yang masih senyumnya kayak terpaksa gitu ya. Enggak ya? Kita kasih senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Senyum yang terbaik. Ada suaranya. Oke. Sebelum masuk di khotbahnya hari ini, kakak mau perkenalkan dulu karena ya gak mau tahu banget lah kakaknya. Mungkin kalian umurnya ada yang 15, ada yang 20. Yang 20 tahun ke bawah? Oh, 20 tahun ke bawah. Sama kita masih sama. Ya. Ada yang di atas 20 tahun? Yang benar di bawah 20 atau di atas? Di atas 20 tahun. Oke, masih muda di tempat ini, oke? Nah, saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yance Samuel Manangsara. Itu di atas ada Yance Samuel Manangsara. Pasti kalian bingung ini orang dari mana? Orang Manangsara ini jarang kalau di Pulau Jawa gitu ya. Saya bukan berasal dari Pulau Jawa, teman-teman. Papa mama saya yang pasti bukan dari India karena ini mungkin hidung saya mancung ya. Tapi papa mama saya berasal dari luar pulau, tapi Pulau Saged bahasa Jawa. Jadi papa saya dari Sulawesi, mama saya dari NTT, ya sumber air Sudeka, ya kan ya. Jadi mama saya dari NTT, papa saya dari Sulawesi. Jadi saya dilahirkan di Pasuruan, bahkan dibesarkan di Pulau Jawa, di Surabaya terutama, di Sidoarjo tinggalnya juga. Dan saat ini harusnya saya tadi mampirkan ya karena kebetulan hari ini istri sama anak saya nggak bisa ikut. Saya punya istri 1 dan anak 1. Baru umurnya 2 tahun setengah dan di rumah saya juga gereja juga, kerja saya juga di gereja, jadi rumahnya di gereja, kerjanya di gereja tapi di Surabaya ya. Jadi kehidupan saya juga di gereja, sesuai nama saya Samuel dan teman-teman bisa panggil saya Kak Samuel. Kalau tak kenal orang kata saya. Nah, saya sangat suka kalau disayang. Jadi kalau ketemu di jalan panggil aja Kak Sam, Kak Samuel. Dan hari ini saya ditemani sama adik-adik rohani saya di belakang yang biru-biru itu bukan orang partai ya teman-teman ya. Itu mereka anak-anak youth di tempat saya di daerah Candi sana, masih saudara lah ya, saudara mama Candi. Nah, tapi mereka rumahnya cukup jauh di daerah Gedangan, luar biasa ya. Jadi hari ini saya ditemani sama adik-adik rohani saya dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan Kakak Paul. Saat ini Kak Paulnya sedang tidak ada. Oke, hari ini saya mau sampaikan sederhana sesuatu yang saya jujur pribadi cukup waktu saya doa dan Tuhan taruh pertanyaan ini buat saya juga bingung gitu ya. Katanya Kristen gitu ya. Coba pernah nggak kita berpikir kenapa kita jadi orang Kristen hari-hari ini? Kenapa kok kita dilahirkan sebagai orang Kristen? Nah, pertanyaan yang terakhir, katanya orang Kristen. Kebanyakan hari-hari ini
orang-orang Kristen yang katanya orang Kristen itu tidak melakukan seperti seharusnya orang Kristen. Kenapa hari-hari ini begitu jahat, teman-teman? Karena kita pun sendiri berkata semakin hari itu semakin jahat di akhir-akhir zaman. Jadi kalau kalian di sekolah atau teman-teman di tempat ini, saya ambil keceplosan bapak ibu gitu ya. Kalau teman-teman mungkin hari-hari melihat, iya kan, kok kondisi semakin gak enak loh hari-hari ini. Dulu pertama dioplos, bener nggak? Jadi ternyata ditipu itu 3 tahun kita pakai pertalite gitu ya, isi pertama. Sekarang yang pertalite apa? Berebet, bener nggak? Coba motornya yang hari ini gitu ya. Ada yang di belakang korbannya. Nah, temanya simpel banget, katanya Kristen. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak jadi Kristen yang sebenarnya? Apalagi taksi, apalagi anak muda, apalagi yang remaja, apalagi yang sekolah. Kalau nggak ikut teman-teman itu rasa aneh kak, kayak ngambil beda itu rasanya kayak nggak zaman now. Kok nggak gaul? Padahal firman Tuhan berkata apa? Kita harus tampil beda. Kamu adalah terang dan garam. Kalau nggak ada rasa asinnya itu percuma. Kalau cuma nerang yang terang, kalian mau beli senter. Saya tuh pernah tertarik sama satu senter. Ada beberapa merek senter. Harganya 7 jutaan. Saya mikir, tapi senter tuh nggak bisa bertahan lama. Dan kalau senter semahal apapun, kalau dinyalain pada siang hari, sia-sia. Jadi hal sederhana gini, kalau kita benar-benar jadi terang, ayo kita benar-benar bisa berdampak bagi banyak orang. Saya nggak peduli, mungkin kita ada di tempat ini, mungkin masih kak, saya masih muda, enggak. Kita ini mau belajar, ayo katanya Kristen, mari kita jadi benar Kristen yang sebenarnya. Slide selanjutnya dibantu ya. Terima kasih. Nah, ini ada, tapi kok masih jatuh dalam dosa? Mungkin ada yang merasa, aku nggak melakukan dosa. Mungkin ini ada beberapa, saya tulis cuma 7, mungkin ada yang lain. Suka berbohong, suka menyakiti orang lain. Kadang nilolo temennya itu kan nggak sadar. Kita maksudnya guyon, kadang menyakiti gitu. Suka melanggar, udah tahu masuknya jam 6:30 pagi, datangnya 8:30 ngaku. Suka melanggar, tidak disiplin, itu salah satunya. Malas. Terus apalagi suka marah, simpan dendam. Lu apa sih lu? Saya nggak anti sama hal seperti ini. Saya juga kadang masih belajar. Kenapa? Karena kita ini masih manusia. Tapi pertanyaan gini, tapi kok kita masih jatuh dalam dosa ya? Yang katanya orang, mana suaranya? Yang katanya orang, aku mau ngetes, ngecek dulu. Yang Kristen katakan dulu. Kok ada yang kayak malu-malu gitu ya kalau ini Kristen gitu ya? Atau saya salah masuk gereja gitu ya? Enggak ya? Tapi kok masih jatuh dalam dosa? Kok masih sering kecewa? Disakiti sama teman pelayanannya, usah pelayanan, gak gereja-gerejaan. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu apa? Gak seperti ini teman-teman. Sorry tadi saya di jalan saya mau muncul suka ngomong kotor, enggak saya tulis teman. Waduh kak, mereka mutu itu nih kak, sekolah itu kok gak gaul kak. Yuk, satu sekolah namanya sama ya. Wah, gitu ya, tahu gak? Itu anak TK saya nggak bisa mikir ya. Ada anak kecil itu, bocil-bocil itu teman-teman. Waduh, mohon maaf, ngomong kotor misu, bahasa Jermannya misu gitu ya. Itu kesok enak, apalagi orang Sidoarjo itu kan nadanya enak. Gitu ya, ngomong ya. Ada nada lengkungannya gitu. Jadi saya mau bilang ini, katanya orang Kristen, tapi kalau nggak jaga mulutnya, apakah itu orang Kristen? Coba kita ngecek dulu ya. Dari 7 ini mungkin ada lebih. Kak, mungkin yang di belakang Kak, aku ada 3 itu Kak di situ. Atau mungkin yang teman-teman yang coba-coba ini mungkin Kak, kok hampir semua di situ saya ada gitu ya. Atau mungkin ada yang merasa oh enggak, saya nggak ada di sini Kak gitu. Tapi ada di nomor-nomor selanjutnya.
Nah ya, kita hari ini tidak saling menuduh, tapi kita saling belajar ya. Kita saling menguatkan dan membangun. Oh ya, salahnya apa hari ini yang perlu saya perbaiki. Oke, selanjutnya kita baca Alkitab kita di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Boleh baca di depan, boleh buka Alkitab teman-teman semuanya. Saya beri waktu. Ada yang mau buka Alkitab? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Oke, yang sudah temukan katakan amin. Amin. Yang belum temukan katakan tunggu. Oh, sudah semua. Oke, kita baca 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Teman-teman, hari ini temanya sebuah pertanyaan yang nanti teman-teman bisa jawab secara pribadi. Dan ayat peneguhannya adalah sangat jelas berkata bahwa kita jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Artinya ketika kita merasa kita baik-baik aja, kita sedang menipu diri kita sendiri. Jika kita mengaku dosa, kalau hari ini mungkin tadi kalau Kak Samuel sudah nunjukin beberapa dosa dan teman-teman mungkin ada yang merasa ya Kak, kalau yang nomor itu saya juga masih ngelakuin. Kak Samuel cuma bilang gini, kalau kita mau mengakui teman-teman, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kelemahan anak-anak muda itu segini, di gereja baik, apalagi yang ikut camp gitu ya, retreat gitu ya, waduh, di retreat itu, di camp itu, wah janji Tuhan, aku gak mau melakukan dosa ini lagi Tuhan. Paling banter 1-3 bulan, balik lagi, dosanya ya itu lagi, jatuh lagi gitu ya. Tapi hari ini saya mau bilang ini, yang harus bisa membereskan itu adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Kita mau 1000, mau ada 10 pendeta terhebat di dunia pun mendoakan kita di tempat ini, atau mungkin di KKR besar, di gereja besar, mau mana? Gereja mana yang besar di Surabaya mana? Mau dimanapun teman-teman, kalau kita nggak mau mengaku sendiri sama Tuhan, percuma, dan Tuhan tidak akan pernah bisa selesai dengan diri kita. Tapi ketika kita, aku mau komitmen, tanpa didoakan, tanpa buat ikut itu, tanpa segala macam, tapi aku mau berjanji dengan diriku sendiri, dan Tuhan itu pasti akan mendengarkan. Jadi hal yang sederhana begini, teman-teman. Ayo hari-hari, coba kita tadi refleksikan diri kita, apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki hari-hari. Temanya simpel, katanya Kristen. Tapi apakah ada sesuatu yang nggak mengkristenkan dalam hidup kita hari-hari? Dari perkataan kita, dengar temannya ngomong buruk, kita ngikut buruk. Katanya Kristen. Kalau sekolah kartu tanda siswa ya, kartu tanda mahasiswa, kalau yang kuliah, kartu tanda pelajar misalnya, sudah lama sekolah. Agamanya Kristen gitu ya. Bahkan besok-besok kalau dipanggil Tuhan salib. Tapi kalau kita, teman-teman, gak menggambarkan Kristus. Bicara Kristen itu bicara pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bicara apa? Gaya hidup sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi katanya Kristen, hari-hari apa yang harus kita perbaiki, teman-teman? Oke, saya diberi waktu 3 jam untuk jelaskan ini. Enggak ya? Langsung terkaget semua ya. Oke, poinnya nggak banyak teman-teman. Selanjutnya, oke, yang pertama sederhana yang kita bisa lakukan adalah
mengaku bahwa kita berdosa, menyadari bahwa kita tidak sempurna dan kita perlu Tuhan. Kebanyakan orang-orang saat di sana, di luar sana teman-teman, yang ikut Tuhan pun, kenapa kok mereka jatuh bangun, bahkan gak pernah bangun lagi dalam kehidupannya, gak pernah bangkit lagi waktu mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah sempurna. Hati-hati yang sama teman-teman dan rekan-rekan dan adik-adik yang melayani. Bukan berarti yang melayani itu lebih kudus daripada yang di belakang, tapi juga lebih hati-hati juga yang gak melayani. Jangan merasa, wah aku segini kan ngalirai, nyunyut. Bukan nyunyut, nyunyut tambah cilik teman-teman. Anyut teman-teman. Hari-hari ini hati-hati dengan kehidupan kita. Di luar sana kita bisa melakukan, apalagi yang punya kamar, kalau sudah di atas jam 10 dimatikan, tidak ada seorang pun yang tahu. Internet jalan, jempolnya juga dikejar. Yang cowok-cowok jangan pura-pura nggak tahu ya, dibuka lah, cari kesenangan. Yang cowok-cowok buka-bukanya tidak ada di situ sebenarnya, tidak ada yang ngaku kan? Atau yang cewek-cewek juga mungkin cari sesuatu yang seharusnya kita tidak cari. Mungkin kita cari sesuatu yang membuat wah hiburan kak, hiburan. Kalau firman Tuhan ngomong nggak boleh. Jangan cari dosa di handphone. Jangan simpen. Udah cari aja sudah salah. Apalagi simpen. Apalagi di save. Hati-hati loh teman-teman. Zaman saya dulu umur yang 10 atau 15 tahun yang lalu, waktu saya masih sekolah teman, tantangannya berbeda dengan tantangan teman-teman. Apalagi jujur aja, kalau kita ini kepepet ya, mau ngaku aja itu susah. Nah, seharusnya kadang kita tuh ya jujur yang memposisikan untuk ngaku aja kalau saya buat kesalahan di sekolah, saya itu susah banget loh kak. Apalagi ngaku sama Tuhan. Saya mau bilang gini, Tuhan itu selalu menunggu waktu di saat kalian mau ngaku, di saat kalian mau kembali. Masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Ada yang masih ingat? Ada dua anak yang pertama dan anak yang bungsu. Yang bungsu minta warisannya papanya belum meninggal, belum mati, tapi warisannya diambil, diminta, ditagih. Tapi tadi saya mau bilang gini, saya sangat memperhatikan waktu saya baca Alkitab itu. Saya memperhatikan yang bahaya itu yang anak yang pertama, dia sama bapaknya, tapi ternyata dia juga hilang. Sampai dia itu protes ketika adiknya pulang. Bilang apa? Tidak pernah sekalipun kamu membuat acara bapak buat aku. Kenapa untuk anak yang telah menghabis-habiskan warisan? Kita masih ingat kisah itu. Itu sebenarnya perubahan anak yang hilang itu bukan satu, dua-duanya hilang. Yang satunya tetap stay tapi hilang secara identitas. Yang satunya hilang meninggalkan bapaknya. Yang sampai makan makanan babi, bukan babinya yang dimakan, makanan babi. Siapa yang suka makan babi? Wah, enak ya, apalagi dikecap ya. Jadi, ayo hari sederhana bisa kita lakukan adalah mengaku. Ya, aku masih suka berbohong Tuhan. Aku masih suka ngapusi. Aku masih suka nggak sih disiplin. Kalau ditanya sama kakak rohani di gereja, baca Alkitab, dia baca, padahal nggak pernah baca. Dulu di tempat saya, kita tuh pernah pakai program ngirim renungan. Masih ingat ya, serius. Terus saya cuma bilang gini, baca Alkitab, nanti dari situ kamu tulis aja apa yang kamu dapat. Oh, hari ini saya baca Kejadian 1 ayat yang 1 sampai sekian, saya dapat bahwa Tuhan sanggup menciptakan segala sesuatu. Nah, contohnya seperti itu. Dan suatu hari saya menangkap ada satu renungan. Saya tuh mikir ini anak SMP, tapi renungannya tuh kayak orang bapak-bapak gitu ya. Maksudnya udah dewasa banget.
Setelah saya cek ternyata dia itu copy paste dari renungannya orang dikirim ke grup supaya kelihatan seakan-akan dia bikin renungan. Terus saya tanya gitu, kamu tadi dapat apa? Oh pikir ya, ya karena itu bukan renungannya dia gitu kan. Terus saya bilang wes ngaku aja. Jadi hal yang sederhana teman-teman. Ayo kita mengaku bahwa kita ini masih punya kelemahan. Jangan pernah tutupi kelemahan kita dengan segala sesuatu, karena kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Jadi biarkan ketika kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, bahkan kita ngomong sama diri kita sendiri. Ayo kita belajar untuk mengaku kelemahan kita, dosa kita. Ini akan menolong kita untuk apa? Untuk bisa dipulihkan, bisa Tuhan kuatkan lagi untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, yang pertama mengaku dosa. Selanjutnya, yang kedua menerima pengampunan. Ini saya nggak tulis ayatnya itu, ketika bukan di bawahnya bukan ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ada yang hafal? Karena amin. Yohanes 3 ayat 16 itu bukan lagi janji, tetapi Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Jadi orang yang menerima pengampunan pasti akan menjaga hidupnya. Sebab penebusan hidup kita dibayar dengan harga yang mahal. Banyak orang jujur aja, mungkin ada yang teman-teman yang bisa melihat, Kak, di tempat saya itu mungkin di kampus, di sekolah, Kak, ada loh Kak orang Kristen yang jadi troublemaker. Kak, jadi orang Kristen tuh apalagi aktif di gereja, tapi di sini kayak gini-gini, suka ngelakuin kayak yang nggak baik-baik. Saya mau bilang gini, itu banyak orang-orang yang nggak menyadari bahwa penebusan itu harus dibayar dengan hal yang mahal. Kalau kita menyadari bahwa kita ini ditebus dengan harga yang mahal, kita akan hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan karena terpaksa, karena takut kayak tadi mungkin, mohon maaf ya yang kesaksian, aku takut dimarahin gitu. Enggak, sebenarnya kita mau melakukan dosa apa, Tuhan itu gak langsung marah. Sebab apa? Tuhan itu mengasihi kita, teman-teman. Nah, hal sederhana yang penting kita bisa mengerti adalah kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kalau kita sudah ditebus dengan nilai yang mahal, kita akan jujur aja, kita akan jaga hidup kita. Berapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, saya itu pernah ngobrol sama beberapa anak youth saya. Kayaknya Kak Samuel butuh tas. Soalnya tasnya itu sudah ya buat mobil kerja pelayanan itu kurang. Suatu hari teman-teman saya itu diberkati sama orang pelayanan kematian. Jadi pelayanan kematian pulang-pulang itu saya dibawain tas, dibagiin tas dengan yang lain. Kebetulan saya main musik, pulang dari Adijasa itu rumah persemayaman di Surabaya. Pulang tuh dibawain tas teman-teman. Terus saya ini ingin ngerti, tasnya kok tebel loh, tapi pokoknya anti air gitu ya. Terus saya ini orangnya yang kepo, saya cek teman-teman di Tokopedia, tipe dan mereknya dan ukurannya ini harganya berapa. Saya lihat harganya, wow, lumayan mahal. Kira-kira ketika saya tahu tas saya mahal, apakah saya pakainya sembarangan? Ini contoh nih. Ketika saya tahu ini mahal, saya seret sama lawan saya sendiri. Berat gitu. Apakah seperti itu? Kalau kita tahu mahal, pasti kita jaga. Benar ya? Contoh handphone kita. Benar ya? Pasti kita berikan casing. Berikan apa lagi? Tempered glass. Kalau bisa yang itu Kak, yang dari samping nggak bisa kelihatan Kak. Gitu ya. Jadi yang intip itu sampai miring-miring gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Kalau dulu zaman kita jadul dikasih pasang antivirus gitu ya, ada yang rusak. Kenapa? Karena kita tahu mahal. Beli ini syukur-syukur
Syukur-syukur kalau dapat berkat diberikan papa mama. Kenapa? Karena kita ngerti itu mahal. Dan saya mau bilang ini adik-adik dan teman-teman semuanya, hidupmu dan hidup saya itu ditebus dengan nilai mahal darah Kristus, nyawa Kristus. Artinya apa? Mahal. Kalau hari ini mungkin besok ya ada orang menghina kita. Contohnya Kak Samuel, besok kamu itu ireng gendut gitu. Kita nggak perlu balas atau sakit hati, tak apa-apa. Yang penting aku dibayar dengan darah yang mahal. Amin. Gak usah sakit hati, gak usah kecewa. Jadi artinya gini, orang yang menerima pengampunan pasti akan menjaga hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu kita ditebus dengan harga yang mahal. Yang kedua, teman-teman, menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita mau mengaku di hadapan Tuhan, kita akan terima yang namanya pengampunan. Ketika kita ngerti nih, yang namanya kita dapat yang namanya pengampunan, selanjutnya kita akan disucikan, dikuduskan. Ini saya jelaskan sedikit teman-teman. Kenapa sih kok Tuhan itu harus turun dari surga? Bahkan dia harus dilahirkan di mana? Di RKZ? Bukan. Di RSUD? Bukan. Ada yang masih tahu tempat lahir Yesus? Di mana? Di kandang domba yang 5. Kenapa? Dia harus memposisikan dirinya bahkan lebih bawah daripada kita. Untuk apa? Untuk kita dapat ditebus sesuai Yohanes 3 ayat ke-16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa karena kesalahan kita, kelalaian kita, pelanggaran kita. Enggak, karena nanti di akhir zaman nanti di penghakiman, yang harusnya kita yang berdiri dalam penghakiman itu digantikan oleh Kristus. Dia yang akan membela kita. Dan tugas kita sederhana. Ayo kita jaga kekristenan kita, jaga hubungan kita sama Tuhan. Yang dulunya kita berdosa, masih ingat waktu Tuhan panggil Adam, Hawa, di mana? Kalau teman-teman baca di kejadian kejatuhan manusia, pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa di mana? Pasti tahu. Dia Tuhan yang Maha tahu. Tapi kenapa Tuhan memanggil Adam? Karena Adam sudah tahu bahwa dia berdosa. Makanya sekian ribu tahun selanjutnya Yesus turun untuk menyelamatkan kita. Dan posisi kita dikembalikan. Untuk apa? Dikuduskan, dibersihkan dari dosa, dipulihkan hubungan kita dengan Allah, dijadikan kudus. Amin. Kalau hari ini teman-teman mengenal internet itu harus bayar. Kalau syukur-syukur dapat wifi gratis, benar nggak? Sebenarnya tak kasih tahu, ada internet yang tidak pernah bisa tergoncangkan, tidak bisa digoyangkan oleh apa, yaitu DOA, dialog orang dengan Allah. Kamu punya waktu 24 jam free, kamu tutup mata berdoa, minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan sudah bangun itu. Kenapa? Karena kita berharga di hadapannya. Mungkin teman-teman masih ada yang kelas 2 SMA siapa? Yang kelas 2 SMA? Ada satu. Yang SMP? Paling dari SMP ya. Kalau saya tanya 2 SMA, perjumpaan saya pertama kali jatuh cintanya sama Tuhan itu kelas 2 SMA. Saya ini kalau lihat tubuh saya sendiri ini di bawah sudah pernah pakai pen. Sekarang teman-teman kalau lihat saya berdiri ini, lehernya sudah pakai pen. Tapi saya mau bilang gini, perjumpaan saya sama Tuhan, saya mau bilang saya harus mengalami hal yang gak enak. Saya berjumpa sama Tuhan itu di ruang operasi di RSUD Sidoarjo. Waktu kaki saya patah tulang.
Itu di titik dimana saya itu lagi sedang marah sama Tuhan. Kenapa? Karena saya ini jujur setiap Sabtu kayak teman-teman pelayanan gitu ya. Kok Tuhan izinkan saya patah tulang? Saya suka futsal, ada yang suka sepak bola, saya suka basket, ada yang suka basket, saya suka berenang, kok semuanya itu saya senang gitu. Dan percaya aku dan saya nggak setuju. Oh kayak nggak percaya gitu ya. Jadi waktu itu dimana saya terakhir waktu itu kejadiannya itu kelas 3 SMA. Saya melayani dari kelas 1 SMA, kecelakaan kelas 3 SMA, saya patah tulang dan akhirnya saya harus masuk ruang operasi 2 kali di RSUD Sidoarjo, pasang pen segala macam. Dan di situ saya pernah di titik di mana saya begitu marah sama Tuhan. Saya sedang mengalami yang namanya perjumpaan sama Tuhan. Dan saya mau bilang gini, kalau teman-teman hari ini Sabtu dan mungkin belum pernah berjumpa dengan Yesus yang Tuhan, teman-teman lihat ini ada lambang salib. Saya mau bilang gini, 2000 tahun yang lalu dia di sana, sekarang dia ada di tempat ini. Waktu saya di ruang operasi aja, saya berjumpa. Saya tuh bingung, ini yang Kak Samuel lihat ya, waktu di saat di bius segala macam itu, ada seorang anak muda pakai jubah putih dan dia megang tongkat, jubahnya putih gitu, ya kayak orang gitu, kayak orang biasa. Dia ada di samping Kak Samuel dan waktu itu penglihat yang Kak Samuel lihat dan hanya sekilas kayak ini apa ini orang, nggak ngerti orang mau dioperasi apa sedang dioperasi gitu ya. Dan setelah dioperasi itu ada peneguhannya. Benar itu aku. Jujur aja kalau saya bingung dulu kalau nanti Tuhan Yesus itu kan berdewokan gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Makanya kenapa? Kalian sudah disucikan, kalian sudah dikuduskan. Waktu itu titik di mana Kak Samuel sangat kecewa sama Tuhan. Tapi di saat itu Kak Samuel baru bilang iya, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi saya mau bilang gini, saya mau cuma ngajari gitu. Kalian masih ada SMP, SMA. Ini pegang omongan sama. Setiap kalian berdoa, Tuhan itu sedang mendengar. Tergantung iman dan kepercayaan kita aja. Kita mau percaya apa enggak? Kalau kita ngeremeh, nggak mungkin didengarnya udah. Tapi ketika kalian percaya bahwa Tuhan yang kalian sembah itu bisa mendengar setiap doa kita. Dan hari ini kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah ditebus. Ayo kita jaga kehidupan kita. Apakah sudah selesai Kak? Setelah kita mengaku, setelah kita diampuni, setelah kita disucikan, apakah kita sudah selesai Kak? Belum. Selanjutnya ini yang harus kita bangun. Tampil beda. Jangan sama seperti dunia yang di luar sana. Saya dari gereja kecil Kak, Kak Samuel juga dari gereja kecil. Boleh tanya. Tapi kalau hari ini Kak Samuel bisa melayani di tempat-tempat yang cukup besar, teman-teman bisa main-main ke kantornya Kak Samuel di Biung, kontak boleh lah. Kapan-kapan main ke sana. Kalau bilang bicara luas gereja atau besar gereja, gede teman-teman. Tapi apakah itu yang paling penting? Enggak. Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang punya kelemahannya banyak, tapi mau dipakai Tuhan. Selama apa? Selama mau tampil beda. Selama apa? Selama mau seperti Kristus. Ketika teman-temannya nyontek, dia nggak nyontek. Oh saya nggak nyontek Kak, cuma ngopi, ngopi bis Kak, ngopi bis. Apalagi dulu Kak Samuel itu kan namanya Yaja Samuel Makassar. Kalau di absen sekolah itu kan Y itu kan pasti paling terakhir. Jadi kalau masalah PR dulu, ini jangan dicontoh ya. Santai. Karena apa? Karena masih ada waktu pagi yang ngopi gitu ya, ngopi kerjanya teman-teman gitu ya. Dulu Kak Samuel sekolah di
sekolahnya banyak orang Kristennya, sama. Ini alumni-nya juga ya belakangnya. Sekolah Kristen juga, gak jaminan teman-teman. Tapi waktu Kak Samuel jatuh cinta sama Tuhan, ngerti oh ya, aku ini ditebus dengan agama. Dulu tampil beda. Dulu kalau kita ini, Kak Samuel dulu sekolah di Katolik, terus mau tawuran ya. Ini nggak usah ditiru ya, cuma ini cerita aja. Kita mau tawuran sama Petra. Bayangin dong, Kristen tawuran sama Kristen gitu ya. Jadi ada tuh koordinatornya teman-teman. Itu teman-teman kita coba dikoordinir. Jadi mukanya yang serem-serem. Percayalah, Kak Samuel ini masuk dalam kategori wajah serem gitu ya. Melok. Jadi ya supaya ini lah teman-teman. Di kelompok kabeh ya. Jangan ketawa kamu ya. Di kelompok lagi teman-teman. Wah, berangkat ke Petra 4 itu kan dekat itu ya, dari Gunung Suropati ke Petra 4 itu. Bayangin itu kita masih kelas 1 SMA, kelas 10. Aduh, aku ingat itu isin saja. Tak bayangin, aduh, kok ya saya jadi pendeta gitu ya. Tapi ya setelah jatuh cinta sama Tuhan apa? Ini loh, tampil beda teman-teman. Nah, kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bisa kelihatan tulisannya? Oke, 1, 2, 3. Jangan dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi waktu seseorang yang tadi saya cerita, aduh isi ya gue cerita, orang yang dulunya suka tawuran itu loh, nggak no pede, persekutuan doa, persekutuan doa, wis beda, diajak tukaran tuh rupanya malu gitu ya. Kenapa? Karena ngerti firman Tuhan. Kita ini gak diajarkan untuk apa? Tukaran. Kita gak diajarkan untuk apa? Gelut. Kita ini gak diajarkan untuk apa? Nyakitin orang lain. Kita gak diajarkan untuk apa? Untuk melawan orang tua. Kita harus tampil beda teman-teman. Dan waktu Kak Samuel ngerti, iya, aku ini harus jadi teladan. Itu kelas 1 seneng tawuran, kelas 2 terus mulai jatuh cinta sama Tuhan, mau suka pelayanan, belajar musik semua dia dipelajari semuanya. Akhirnya apa? Kelas 3 saya dipanggil Pak Pendeta gitu. Wih, Pak Pendeta gitu. Saya cuma mau bilang gini teman-teman, mungkin itu kayaknya guyonan atau kayak ngatain, Pak Pendeta, sok suci enggak. Yang saya syukuri adalah gini. Artinya apa? Banyak orang sedang melihat Kristus di dalam hidup saya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang menggambarkan apa? Benar? Apakah Samuel yang sama maunya sendiri, ataukah Kristus yang ada di dalam Samuel? Jadi kalau tadi kesaksian saya berharap minggu depan harus ada 10 lebih orang yang akan cerita gini, betapa luar biasanya hidupnya. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hidupnya. Tampil beda. Tampil beda itu bisa kelihatannya dunia itu ngomong gak apa namanya, gak level lah, wah kuno. Saya mau bilang gini, Tuhan tuh di akhir zaman ini akan membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Maka saya mau bilang begini teman-teman, secara masa depanku, teman-teman yang setia di tempat ini beribadah, bahkan hari-hari di luar sana teman-temanmu sedang motoran, jalan-jalan, menikmati banyak hal di luar sana, tapi engkau duduk di tempat ini dan seakan-akan kayak rasanya kayak terpaksa gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, mungkin 5-10 tahun lagi kalian akan bilang gini, apa yang kalian investasikan dalam kehidupan kalian di tempat ini dan kalian sedang cari Tuhan, itu akan menjamin masa depan di hadapan Tuhan. Kamu gak akan pernah minta-minta, bahkan banyak orang minta tolong dalam hidup, di dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan akan terus memberkati kehidupan kalian. Yang kuliah kan lihat terobosan, yang sekolah, kok aku bisa masuk sekolah ini ya, kok aku bisa dapat nilai seperti ini ya. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan
Saya mau bilang gitu loh, ini hal sederhana, tampil beda. Kelihatannya tampil beda itu kayak nggak menarik gitu ya. Tapi kalau tampil beda di dalam Kristus, kalian akan punya nilai tersendiri. Selanjutnya, nah kebanyakan orang itu suka yang musiman. Hari ini janji sama Tuhan, wes aku mau tampil beda nih Tuhan. Wes aku mau mengaku kayak tadi ya, apa namanya, sudah mau mengaku dosa, terus mau apa namanya, sudah mau minta ampun sama Tuhan, terus disucikan Tuhan, terus akhirnya mau tampil beda. Tapi kok kenapa ya Kak Samuel selalu ada fase-fase aku jatuh lagi, lemah lagi. Kok aku rasanya kayak aduh kok bosen ya ikut Kristus, kayaknya bosen gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita secara seutuhnya, kita gak akan pernah menemukan itu. Nah, kita baca di Roma 12 ayat yang pertama. Sorry, kekecilan tulisannya ya teman-teman ya. Roma 12 ayat yang pertama, mungkin salah satu bisa bacakan, bantu saya baca. Yang cowok, ada yang bisa bantu baca? Roma 12 ayat yang pertama. Boleh? Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Artinya gini, kalau hari ini teman-teman sedang mempersembahkan tubuhmu, teman-teman, ayo kita benar kasih semuanya buat Tuhan. Wah, kalau kadang kita ini jujur aja, aduh Tuhan ya contoh nih contoh. Aduh Kak, Tuhan, aku kalau bilang tentang bohong itu, saya gak bisa Tuhan. Itu bakal gak bisa Tuhan. Kenapa? Karena gak semuanya kita kasih sama Tuhan. Tapi kalau kita kasih yang semuanya kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita gak akan pernah main-main lagi sama hidup kita. Selanjutnya, ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Yang cewek bisa bantu saya bacakan? Boleh? Janganlah kamu mencari serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan akan berikan sebuah kemampuan. Mungkin teman-teman nanti berjalannya waktu yang SMP akan ke SMA, yang SMA akan ke kuliah atau kerja. Semakin pendewasaan, secara dewasa tubuh, mungkin secara fisik kita akan mengalami pertumbuhan, tapi secara rohani juga kita akan boleh melihat. Ketika kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, kita akan bisa mengerti ini yang baik dan ini yang tidak baik. Bahkan jujur aja, berapa kali teman-teman mungkin bisa ngerasain, hari-hari ini bisa ngerasain, ketika kalian mau melakukan satu dosa, tiba-tiba kok yang berodok. Pernah teman-teman kayak mau ngelakuin sebuah kesalahan itu kayak, bahkan ada yang kayak ngomong, mungkin ada yang pernah ngomong kan, mungkin jangan. Saya mau bilang gini, itu mungkin hati nurani kita, tapi itu mungkin juga Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jadi ayo teman-teman tampil beda hari-hari ini. Di luar sana masih banyak orang-orang yang belum kenal Kristus, dan Kak Samuel berdoa melalui kehidupan kita semua di tempat ini. Nanti teman-teman akan banyak bawa teman-teman di tempat ini yang belum kenal Tuhan. Dan mereka akan bilang kayak gini, namamu siapa? Andreas ini beda ya, nggak kayak orang-orang yang di luar sana. Namamu siapa, Mas? Farel. Farel ini beda ya dari yang lain, bisa dipercaya. Kakaknya namanya siapa yang cewek? Julita, bulan Juli ya. Kak Julita, tampil beda ini orang yang paling, kalau nggak ada Kak Julita rasanya kayak kurang. Jangan sampai kalau ada kayak misalnya nih Kak Samuel, wongnya bencekno, waduh Kak Sam lagi. Mohon maaf. Jadi ayo kita tampil beda. Selanjutnya, mohon maaf ya teman ya, saya masih ada batuk. Oke, hidup di dalam kekristenan mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi saya mau bilang ini, tema kita sederhana, katanya Kristen. Tapi hari ini teman-teman, ayo
dari 3 hal yang tadi kita pelajari di awal, mengaku dosa, menerima pengampunan, dan dikuduskan. Kita coba ngecek hidup kita hari ini. Apakah ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki? Apakah ada sesuatu hal yang harus kita, mulai besok aku janji dan mau bangun komitmen sama Tuhan. Aku nggak mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, yang Tuhan tidak mau. Jadi hal yang sederhana aja. Dari 3 hal ini sebuah proses untuk kita bisa tampil berbeda. Kita nggak akan pernah bisa jadi sesuatu hal yang berharga loh. Kalau diri kita sendiri nggak pernah menghargai kehidupan kita, kita nggak bisa menghargai apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi hari ini awali sederhana, yang paling sederhana, awali harimu dengan doa. Bangun tidur, saya tahu mungkin bangun tidur langsung apa? Ke toilet. Tapi minimal jangan lupa bahwa awali dengan doa, baca firman. Percayalah bahwa akan ada sebuah perubahan. Ketika kalian, teman-teman di tempat ini bisa hidup sebagaimana orang Kristen yang sebenarnya. Katanya orang Kristen, tapi kita benar hidup menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mungkin hal yang sederhana ini teman-teman bisa renungkan sejenak. Sebuah pertanyaan yang sederhana. Katanya Kristen, apakah hari-hari ini kita sudah jadi orang Kristen yang sebenarnya? Apakah kita hari-hari ini masih ada yang kurang, masih ada kesalahan, masih ada pelanggaran, masih ada hal yang harus kita perbaiki? Tapi malam hari ini Kak Samuel datang ke tempat ini, Tuhan taruh di hati Kak Samuel cuma mau sampaikan bahwa ayo, hidup kalian itu berharga. Hidup kalian itu dibayar dengan harga yang mahal. Jadi jangan sekedar semaunya kita dalam kehidupan kita ini. Pokoknya jalan aja. Tapi kalau karena kita tahu itu mahal, kita jaga. Ayo kita tampil beda. Kalau hari ini orang di luar sana ngajarin nyawa bagi nyawa, kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk apa? Untuk belajar mengampuni siapapun yang nyakitin kita. Belajar untuk apa? Untuk nggak mau sama seperti dunia ini. Dan hari ini Kak Samuel jujur sangat senang banget bisa bertemu dengan teman-teman di tempat ini. Dan ayo kita jadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Saya udah bagi berdiri semuanya. Kita akan berdoa ya. Tutup mata semuanya. Tutup mata semuanya.